Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia. Jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Selanjutnya, data UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Nah, mirisnya lagi, Lia dan juga pemirsa, meski minat baca rendah, masyarakat kita tercatat rata-rata berseluncur di internet selama 7 jam lebih selama 1 hari. Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Dari 220 anak dan remaja kecanduan gadget dirawat di rumah sakit ini. Halo, aku Safira, dan ini adalah kisahku. Anak-anak, sekarang adalah jam literasi dan kalian wajib menggunakan buku fisik untuk literasi. Tidak boleh ada yang memegang handphone selama jam literasi. Faham? Faham, Bu. Jujur, aku selalu bertanya-tanya, kenapa ya beliau itu selalu bilang kayak gitu? Literasi pakai buku fisik, literasi pakai buku fisik. Emang apa sih bedanya? Padahal sejauh yang aku tahu, makna literasi itu luas banget. Menurut berbagai sumber yang aku baca, literasi bukan sekedar buku tebal, tapi literasi merupakan kemampuan kita dalam memahami, menganalisis, dan juga menggunakan suatu informasi. Toh sekarang kita bisa baca lewat e-book, artikel, atau bahkan kita juga dapat informasi lewat video-video pendek yang ada di sosial media. Praktis, instan, gak ribet bawa buku berat. Tapi kenapa ya beliau kekeh banget nyuruh kita untuk selalu literasi pakai buku fisik? Apa yang buku fisik punya tapi HP gak punya? Setelah aku telusuri dan cari tahu, ternyata maksud buku ini ada benarnya juga loh. Dan ini berkaitan sama yang namanya sains. Kita scrolling video pendek atau shorts di media sosial, itu sebenarnya otak kita terus-terusan dibombardir sama yang namanya dopamin instan. Nah, dopamin ini yang membuat kita merasa happy dan nagih untuk terus-terusan scrolling selama berjam-jam. Tapi efek sampingnya, ya kalian tahu sendiri lah ya. Otak kita jadi dimanjakan sama hal yang serba cepat dan instan. Akibatnya, kita jadi gampang bosan, susah fokus sama materi yang panjang, dan memori jangka panjang kita melemah. Kita ngerasa udah tahu banyak hal karena sering baca di medsos, padahal itu cuma ilusi membaca. Imbasnya nyata, ruang penuh ilmu seperti perpustakaan daerah berakhir sepi karena kalah saing sama algoritma. Nah, disinilah keajaiban buku fisik yang dimaksud guruku. Membaca buku fisik itu adalah cara kita untuk melakukan dopamin detox. Di sini nggak ada notifikasi pesan yang tiba-tiba muncul, nggak ada algoritma yang maksa kita untuk buru-buru pindah halaman. Secara ilmiah, membalik halaman kertas membantu otak memetakan informasi secara spasial. Bikin kita jauh lebih fokus, paham dalam, dan nggak gampang lupa. Terus apa dong yang bisa kita lakuin sekarang? Gimana cara kita buat kembali membaca buku fisik tanpa merasa terbebani? Nah, ini dia 3 langkah nyata yang dapat kita lakukan mulai saat ini. Pertama, lakukan Book Drop Challenge. Selalu selipin 1 buku fisik di dalam tasmu kemanapun kamu pergi. Pas jam kosong atau nunggu jemputan, ganti refleks buka HP dengan membuka halaman buku. Kedua, batasi layar dengan screen free zone. Coba matikan HP 15 menit sebelum tidur. Ganti waktu itu murni untuk membaca beberapa halaman buku fisik untuk melatih fokus otak kembali. Dan ketiga, ubah tempat healing kamu.
Kalau stres sama tugas, jangan pelariannya malah ke medsos yang bikin otak kita justru makin lelah. Coba sesekali pindahin tempat healing kamu ke perpustakaan daerah untuk menikmati ketenangan di sana sebagai ruang pelarian. Karena biasanya ide-ide brilian muncul di sana. Sekarang aku baru paham, guruku bukan pengen kita ketinggalan zaman, tapi justru beliau pengen menyelamatkan fokus dan masa depan kita. Jadi kalau nanti kamu merasa lelah dengan dunia digital, kamu tahu harus kemana. Digitalisasi itu emang kemajuan, tapi buku fisik adalah pengetahuan yang mendalam. Saya Sofira Salazahra, yuk main ke perpustakaan, mari kembali membaca. Salam literasi.